agar kalian lebih memahami tentang gaya magnet atau tadi kita sebut juga sebagai gaya Lorentz ya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan gaya yang bekerja pada suatu partikel bermassa 1,7 kali 10 pangkat minus 27 kg dan bermuatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Artinya di sini kita sudah mendapatkan besar dari Q, sedangkan yang ditanya itu adalah gaya atau F-nya. Jika dia memasuki sebuah medan magnet ya, karena ini B, 5 mili Tesla dengan kecepatan awalnya itu adalah 83,5 km per sekon. Berarti inilah yang kita simbolkan sebagai V, dengan di sini satuannya itu kita ubah menjadi meter per sekon. Jadi 83,5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Perhatikan ya, karena di sini itu tidak ada dinyatakan arahnya sama sekali, maka besaran dari gaya ini yang kita cari itu hanya besarnya saja. Di sini kita itu harus mengetahui bahwa pada perhitungan gaya magnet arah sangat berpengaruh. Sehingga jika arahnya tidak diketahui antara si kuat medan magnetnya dengan kecepatannya, maka gayanya itu tidak bisa kita kalkulasikan ataupun kita hitung. Di sini kita harus mengasumsikan karena tidak dikasih tahu arahnya seperti apa, tetapi berdasarkan soal kita asumsikan bahwa arahnya itu antara si vektor kecepatan dengan vektor kuat medan magnet adalah tegak lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, gambar ini seperti apa maksudnya? Kalian perhatikan ya. Kalau tanda silang itu maksudnya medannya itu masuk ke dalam bidang. Ini berarti masuk ke dalam bidang. Artinya kalau kalian coba tangan kanan kalian dibentuk seperti ini dulu. Jari telunjuknya coba dimasukkan ke dalam bidang. Kalau jari telunjuk kalian masukkan ke dalam bidang, maka kalian akan mendapati juga arah arusnya itu berarah ke kanan seperti ini dan akhirnya arah gaya magnetnya itu akan berarah ke atas. Ini kalian bisa coba dengan menerapkan kaidah tangan kanan ini. Nah, di sini itu berarti semuanya sudutnya itu kita anggap saling tegak lurus satu sama lain. Sehingga kita perkaliannya itu menghasilkan besaran dari gayanya saja. Kita buat di sini bahwa gaya itu tadi, ingat ya, gaya magnet atau disebut juga sebagai gaya Lorentz itu tadi adalah Q hasil perkalian silang antara kecepatan dengan B. Nah, kecepatan ini kan, ini kalau misalnya di dalam kaidah tangan kanan ini tuh arah yang sama dengan arus listrik ya. Ini kalau dikali saling tegak lurus, jadi ingat, diasumsikan dia saling tegak lurus, berarti ini hasil perkaliannya itu kan sin ya, besar vektor V kali besar vektor B sinus dari theta, dan tetanya ini 90, berarti ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Sehingga dia langsung saja kita masukkan besarnya. Besar dari muatannya itu berapa kali besar dari kecepatannya. Nah, di sini karena bukunya administer, maka kecepatannya disimbolkan U, tapi sama saja dengan V, dan besar dari kuat medan magnetnya. Ini langsung dimasukkan, maka didapatkanlah hasilnya bahwa gayanya itu adalah sebesar 6,68 kali 10 pangkat minus 17 Newton. Ini meskipun sederhana, yang perlu kalian perhatikan itu adalah ketika kita bekerja dalam gaya medan magnet, maka kita harus mempertimbangkan seluruh arah dari variabel-variabel yang ada, yaitu arah gayanya kemana, diakibatkan oleh arah medan magnetnya kemana, dan arah arusnya atau kecepatannya itu di mana. Sekarang kita lihat hubungan antara gaya magnet dan arus listrik. Kalau yang tadi itu kan kita masih membahas belum sampai arus listrik ya, bahwa
F sama dengan Q, lalu dikali dengan perkalian silang antara kecepatan muatan dengan kuat medan magnet yang mempengaruhinya. Sekarang kita lihat bagaimana jika kita memasukkan faktor arus, karena kita mengetahui bahwa arus itu adalah muatan-muatan yang mengalir persatuan waktu. Artinya di sini akan ada hubungannya dengan Q dan juga ada hubungannya dengan si kecepatan itu sendiri. Jadi misalkan di sini kita memiliki suatu kabel yang panjang yang dimana di situ ada rapat muatan garis atau di sini kita simbolkan sebagai lambda karena kita mempergunakan buku Griffith. Kalau yang lalu ini kita simbolkan sebagai rho L. Jadi silakan kalian buka catatannya. Ini adalah rapat muatan garis yang dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, selanjutnya pada waktu yang tertentu itu dia melewati suatu perpindahan tertentu. Kalau kalian ingat ya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Maka kalau kita ingin mengambil perpotongan perpindahan yang dilalui si muatan ini tadi, itu kita sebut sebagai di sini delta L. Delta L itu adalah kecepatan dikali dengan perubahan waktu. Nah, lalu kalian harus ingat hubungan antara muatan dengan rapat muatan garis. Jadi kita di sini mengetahui bahwa rapat muatan garis, ingat lagi rapat muatan itu adalah muatan keseluruhan dibagi dengan jarak yang ditempuhnya ataupun panjang dari benda itu berapa. Kalau misalkan ini kita ambil dia sebagai Q, maka Q di sini adalah lambda dikali L. Dengan kata lain, kalau kita ambil dia sebagai dq, dq adalah lambda dikali dl. Karena lambda ini atau rapat muatan garis itu dia suatu konstanta. Jadi yang bisa diambil sampelnya itu adalah yang dl. Misalkan kita letakkan dia rumusan ini ke dalam rumusan arus, bahwa sekarang arus itu adalah lambda kali L. Jangan lupa arus sama dengan Q. Q-nya siapa? Q-nya adalah lambda kali L berdasarkan rumusan ini. Dibagi dengan T. Jadi kalian ingat lagi, L dibagi T. L dibagi T itu yang ini ya. L dibagi T itu adalah kecepatan. Makanya arus sama dengan lambda atau rapat muatan garis dikali dengan kecepatannya. Nah, ini bisa juga karena arus itu sebenarnya dia juga ada arahnya ya. Ada arahnya, maka kita bisa katakan juga terkadang dia sebagai vektor. Jadi vektor arus sama dengan lambda dikali dengan vektor dari kecepatan. Kalau ini kan bukan vektor ya, ini kan kuat arus listrik. Ini skalar. Nah, tetapi ini yang vektor. Oke, sekarang kita sudah dapat arus yang mengalir di sini. Di kabel ini itu adalah rapat muatannya dikali dengan kecepatannya itu berapa. Nah, sekarang kita bisa masukkan semua rumusan yang kita ketahui ini ke dalam rumusan gaya magnet kita. Di mana tadi kita dapati bahwa rumusan gaya magnet, ingat, F sama dengan Q dikali V dikali silang dengan B. Nah, kalau misalkan seperti gambar ini, kita ambil itu sampel saja. Kita ambil sampelnya saja. Berarti di sini itu yang bermain hanya sebanyak dq. Maka kita bisa buat bahwa integral dari P cross B dq, di mana integral dq nanti menghasilkan keseluruhannya adalah Q. Sama dengan, ingat dq tadi siapa? dq tadi itu adalah yang ini kan, lambda dikali dl. Oh maaf ya, ini buat q-nya besar satu kecil, tapi sama saja sebenarnya. Kemudian di sini berarti kita tinggal ganti suku yang ini sekarang menjadi yang ini sesuai dengan rumusan kita tadi, lambda kali dl. Nah lalu kan kita di sini mengetahui bahwa I sama dengan lambda kali V. Ini lambda dikali V ini tadi, ini kan menjadi sama dengan I. Karena
Di sini V-nya itu vektor, berarti ini juga vektor. Artinya, ini itu menjadi si I yang dikali crosskan dengan si B sepanjang DL. Nah, karena I itu arahnya, misalkan seperti ini, arahnya ke arah kanan. Kan sama dengan vektor perpindahan ya. Vektor perpindahannya juga berarti ke arah kanan. Artinya ini bisa saling tukar. Kalau kita tidak menginginkan I sebagai suatu vektor, kita keluarkan saja. Dia menjadi suatu konstanta, yaitu konstanta kuat arus listrik. Dan kita gantikan yang dikali cross dengan si medan magnetnya itu adalah DL-nya. Di mana DL itu adalah perpindahan. Jadi ini jangan lupa, ini adalah perpindahan yang juga merupakan suatu vektor. Berarti di sini, karena ini konstanta bisa kita keluarkan. Kita keluarkan dia I integral perpindahan sejauh DL dikali dengan B, dikali silang dengan B. Nah, di sini integral dari ini sendiri itu artinya L itu sendiri atau perpindahan keseluruhannya. Perpindahan keseluruhannya. Sehingga kita di sini menghasilkan rumusan F sama dengan I kali L kali dengan B. Dan ingat perkaliannya, kalau kalian menginginkan ini I cross B juga bisa karena dia sama ya. Tetapi seperti ini juga bisa, bahwa ini perpindahan dikali dengan berapa besar medan magnetnya. Di sini L-nya ini itu adalah perpindahan total yang dialami. Artinya kalau misalkan kabel itu panjangnya adalah L, maka di sini faktor ini itu menjadi L. Kalau kalian ingat lagi bahwa ini perkalian cross itu kan sin ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sehingga rumusan yang atas ini itu bisa dibuat menjadi seperti ini. F sama dengan B besar kuat medan magnet dikali besar kuat arus dikali dengan perpindahan total yang ditempuh, atau di sini kadang itu sama dengan panjang dari kabel tersebut. Sedangkan theta itu adalah sudut baik antara I ataupun si perpindahan dengan L. Jadi intinya antara kedua ini dengan L. Antara kuat arus dengan B ataupun antara perpindahannya dengan kuat medan magnetnya. Jadi inilah yang sering kita pergunakan dan kita sebut sebagai gaya Lorentz. Sama sebenarnya dengan yang ini, itu juga adalah gaya Lorentz tapi dalam bentuk variabel yang berbeda. Arahnya bagaimana? Jangan lupa arahnya itu adalah dengan mempergunakan kaidah tangan kanan.